Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menayangkan video pembelajaran hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah pengantar manajemen yang berjudul Manajemen Persediaan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama kelompok 5 yang dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mile, yang kedua Refki Toi, dan ketiga Windy Sehibeli. 1. Definisi produksi. Pengertian produksi. Menurut KBBI, produksi merupakan proses mengeluarkan hasil. Sementara dikutip dari laman resmi Kemdikbud, produksi diartikan sebagai setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi. Adapun tujuan produksi antara lain yaitu yang pertama, memperbanyak jumlah barang atau jasa, kedua, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi, ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi, keempat, mengganti barang rusak atau habis, kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga, keenam, memenuhi pasar internasional, ketujuh, mendapatkan keuntungan, dan terakhir, meningkatkan kemakmuran. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi terdiri dari dua, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sedangkan faktor produksi turunan meliputi yang pertama, modal atau kapital, yaitu semua alat yang dipergunakan sebagai penunjang proses produksi. Kedua, kewirausahaan atau entrepreneur, yaitu kemampuan pengusaha untuk mengolah faktor-faktor produksi sehingga dapat melakukan kegiatan produksi secara efektif dan efisien. Fungsi produksi. Adapun periode produksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, fungsi produksi jangka pendek adalah periode waktu di mana paling tidak hanya ada satu input yang tetap dan kuantitasnya tidak dapat diubah-ubah. Bila produsen ini menambah produksinya dalam jangka pendek, maka hal ini dapat dilakukan jalan menambah jam kerja dan tingkat skala perusahaan yang ada. Kedua, fungsi produksi jangka panjang adalah suatu periode waktu yang cukup panjang di mana semua input dan teknologi merubah, tidak ada input tetap dalam jangka panjang. Pembagian fungsi produksi ini tidak didasarkan pada lama waktu yang dipakai dalam suatu proses produksi, akan tetapi dilihat dari macam input yang digunakan. Kedua, definisi manajemen produksi dan tantangan manajer operasional. Manajemen operasional adalah upaya untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimum dalam hal penggunaan sumber daya perusahaan. Prinsip operation manajemen dapat dilihat ada 10 prinsip manajemen operasional yang sebaiknya diaplikasikan oleh manajer operasional, antara lain sebagai berikut. Strategi operation manajemen. Berikut adalah beberapa metode strategis dan taktis utama yang mereka andalkan. Ketiga, ICO atau International Organization for Standardization. Adapun pengertian dari ICO. ICO merupakan salah satu badan pengaturan standar internasional yang terdiri dari perwakilan badan standarisasi nasional masing-masing negara untuk mengukur kualitas organisasi. Kepanjangan ICO sendiri adalah The International Organization for Standardization, atau sebuah organisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan perdagangan antar dunia. Berikut adalah jenis-jenis ICO. Manfaat dari ICO sendiri yaitu meningkatkan kredibilitas, mendapat jaminan kualitas, meningkatkan kepercayaan, hemat biaya, dan mengoptimalkan kinerja karyawan.
Keempat, mutu dan konsep SNI. Mutu dan konsep SNI atau Standar Nasional Indonesia. Mengenai aturan mutu di Indonesia dikenal dengan istilah SNI atau yang lebih dikenal dengan ISO 9000 yang kemudian diberi nama SNI 9000. Adapun yang dimaksud mutu adalah kondisi yang menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan mampu memberi kepuasan yang maksimal kepada para penggunanya. Untuk pencapaian mutu dalam SNI 9000 ada 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, kepemimpinan manajemen dalam hal mutu perusahaan, kedua, dukungan terhadap proses produksi, dan terakhir adalah dokumentasi, audit mutu, tindakan koreksi, dan pencegahan. Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Yang pertama, faktor teknis, kedua, faktor produksi, ketiga, faktor organisasi, keempat, faktor personil, dan terakhir adalah faktor finansial atau keuangan. Keenam, persoalan dalam manajemen produksi. Perencanaan produksi ditentukan berdasarkan kapasitas produksi, ketersediaan sumber daya manusia, dan kemampuan proses. Aspek yang mempengaruhi kapasitas produksi adalah time base yang berbanding lurus dengan ketersediaan SDM. Kemampuan proses adalah tentang kesiapan aspek 4M melakukan eksekusi dari perencanaan produksi. Berikut ini adalah contoh masalah besar produksi dan bagaimana cara ampuh dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu target produksi tidak tercapai. Masalah target produksi tidak tercapai adalah masalah paling besar yang dihadapi produksi karena akibatnya bisa mempengaruhi profit perusahaan, kepercayaan pelanggan, dan stabilitas pekerjaan serta kesejahteraan karyawan. Faktor penyebab target produksi tidak tercapai yaitu sebagai berikut. Cara ampuh mengatasi masalah tidak tercapainya target produksi adalah dengan mengejar hilangnya time base karena faktor di atas. Ketujuh, solusi dalam mengatasi persediaan secara umum. Mengapa manajemen stok harus terintegrasi dengan software akuntansi dalam mengatasi pembukuan? Manajemen persediaan atau stok atau inventory management seringkali menganggap sebagai salah satu hal yang membosankan dalam berbisnis dalam mengatasi pembukuan. Terutama jika pebisnis seperti Anda harus terus-menerus sibuk dengan lembar kerja yang harus memperbarui datanya setiap minggu atau double entry yang tentunya memakan waktu lama dan merepotkan. Karena itu, solusi yang simpel untuk pembukuan sangat dibutuhkan demi efisiensi pengelolaan bisnis. Kelemahan dari pelacakan stok manual. Anda boleh tidak setuju, tapi beberapa pebisnis melakukan manajemen persediaan dengan menggunakan cara lama berbasis kertas atau spreadsheets for tasks. Namun cara lama itu kurang efektif karena inventaris dapat dengan cepat menjadi lebih besar dan sulit dikelola. Kemungkinan error saat entry atau wrong entry data sangat besar. Biasanya menyimpan di server lokal, jadi data dapat hilang ataupun rusak. Sangat sulit untuk menyesuaikan atau mengintegrasikan dengan sistem lain. Data yang tersimpan tidak update secara real time. Itulah mengapa keuntungan memakai sistem manajemen stok inventory balance atau kontrol persediaan. Manajemen persediaan yang baik adalah manajemen yang dapat membantu Anda mencari tahu beberapa persediaan yang Anda butuhkan dalam waktu tertentu. Hal ini akan meminimalisir kekurangan atau kelebihan produk. Sistem manajemen persediaan ini juga akan sangat membantu Anda untuk tetap dalam puncak performa bisnis. Baik, itulah pembahasan dari materi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.